Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Warga jemaat dan para pelayan HKBP Perawang yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah pertangyangan kali ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian bunyinya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, serangan pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa segala yang dimiliki manusia, baik ilmunya, teknologi, atau hartanya, tidak mampu membentengi dirinya dari serangan wabah ini. Ibadah, belajar, bahkan bekerja yang harus kita lakukan di rumah adalah dampak nyata yang harus kita terima bersama. Virus ini menyerang tanpa pandang bulu, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, terpandang atau tidak terpandang, semuanya takluk dalam kondisi ini. Namun hidup ini harus terus berjalan. Hidup yang kita jalani di Perawang ini tidak akan berhenti. Kalau misalnya selama ini kita boleh beraktivitas secara bebas, dan sekarang ada pembatasan-pembatasan, namun semangat kita tidak boleh patah. Umat Tuhan ditempa untuk senantiasa memiliki motivasi yang kuat. Semangat Paskah atau peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kematian akan tetap menyemangati kita. Karena dengan peristiwa itu kita diyakinkan bahwa hidup kita tidaklah berakhir dalam penderitaan, sehingga kita tetap mampu tegak berdiri dan berkata, saya tidak akan menyerah, saya akan tetap bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pernyataan dalam kitab 1 Petrus ini yang menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan dan yang telah diubah karakternya, diubah cara pandangnya, sehingga memiliki kualitas hidup dan tujuan hidup yang jelas. Hal itu dinyatakan dengan sebutan telah dilahirkan kembali. Itu boleh kita baca dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 23. Pernyataan ini memastikan bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan, dan sebagai milik kepunyaannya
kita pasti memperoleh penyertaan dan perlindungan. Namun, status yang sudah kita miliki ini, di mana kita telah berstatus sebagai umat Tuhan, tentu membutuhkan respon yang aktif. Bagaimanakah respon aktif yang Tuhan inginkan dari hidup kita ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membagikan buat kita bahwa ada 3 respon yang harus kita tunjukkan sesuai dengan nats firman Tuhan pada saat ini. Respon yang pertama, tinggalkan cara hidup yang lama dan hiduplah dalam kekudusan. Dalam ayat 1 disebut, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Orang yang mencintai pola hidup yang jahat, penuh tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, hatinya penuh kedengkian, mulutnya gemar mengeluarkan kata-kata fitnah, merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Kita harus tetap memperbaharui diri. Tinggalkanlah kebiasaanmu yang jahat, dan biarlah suasana yang sama-sama kita hadapi saat ini menjadi kesempatan buat kita untuk memperbaharui hidup dan memperbaharui cara pandang kita sebagai umat Tuhan. Dan dalam suasana saat ini menjadi penting bagi kita untuk tidak lagi terlalu gampang mempersalahkan orang lain, lalu menganggap diri benar. Justru dengan kesungguhan datanglah pada Tuhan. Ayat 3, mohon ampunlah akan segala dosa-dosamu, praktekkanlah hidup kudus. Itulah panggilan Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Respon yang kedua, hauslah akan firman Tuhan. Dalam ayat 2 nats kita hari ini, Rasul Petrus menuliskan, dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Nats ini tidaklah menekankan supaya kita berperilaku seperti bayi, bermental cengeng, dan sedikit-sedikit menangis. Penekanan nats ini bukan perilaku bayinya, tetapi keinginannya yang selalu butuh akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni dan yang rohani dalam konteks ini maksudnya adalah firman Tuhan. Gambaran ini menegaskan bahwa kita harus senantiasa berharap, bergantung, dan yang selalu haus akan firman Tuhan, sama seperti bayi yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Saya tidak tahu berapa persen warga jemaat HKBP Perawang yang tetap setia melaksanakan ibadah keluarga setelah kegiatan ibadah di gereja untuk sementara berhenti. Namun sungguh keterlaluan jika dalam suasana saat ini
masih ada orang yang tidak peduli akan kebutuhan rohaninya. Berbahagialah kita yang masih tetap setia memuji Tuhan lewat ibadah-ibadah keluarga yang kita lakukan. Sebab kita tahu bahwa ibadah ini menjadi sarana buat kita untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita mendengar atau membaca firman-Nya dan Dia mendengar kita lewat doa-doa yang kita serukan. Respon yang ketiga, mau dipakai oleh Tuhan. Dalam ayat 5 disebutkan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah alat yang dipergunakan seturut dengan rancangannya. Kita dipanggil untuk turut serta membangun peradaban dunia ini. Kehadiran orang percaya harus mewarnai, menggarami pola kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan kita harus menonjol dalam perbuatan-perbuatan baik. Dalam skop yang lebih kecil, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat Perawang ini. Misalnya, dikala pemerintah saat ini begitu serius memerangi penyebaran virus COVID-19, lalu ada instruksi supaya semua warga negara sama-sama mendukung program tersebut. Dalam keadaan ini, kita sebagai warga dan pelayan HKBP Perawang perlu menunjukkan ketaatannya, dan kita juga jangan ikut-ikutan menambah keresahan dengan menyebarkan kabar berita yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, sharelah kalimat-kalimat motivasi, sebarkanlah firman Tuhan, berdoalah, dan dukung langkah-langkah dari pemerintah kita. Jadikanlah hidupmu bermanfaat dalam suasana yang sulit ini, karena kita adalah alat di tangan Tuhan untuk melahirkan kesejahteraan, mendatangkan rasa aman, dan mewartakan kabar sukacita yang bersumber dari firman Tuhan. Ketiga respon ini penting kita aminkan dalam praktek hidup kita sebagai bukti bahwa kita adalah umat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.